Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah ini tentang seorang ulama sekaligus seorang guru besar Islam yang menyia-nyiakan seorang syarifah atau keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang syarifah cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Sa'adah Ba'alawiyin yang telah lama menjanda bersama anak-anak beliau. Setelah suaminya meninggal, sang syarifah itu terpaksa menjual rumahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semakin hari, kehidupan ekonomi sang syarifah itu semakin sulit dan semakin susah, sehingga ia dan anak-anaknya yang masih kecil harus pergi dan terusir dari rumah sewaannya itu. Sang syarifah kebingungan, ia tak tahu harus pergi kemana untuk meminta pertolongan. Ia berjalan tanpa arah dan tujuan bersama anak-anaknya itu. Tiba di suatu tempat, sang syarifah melihat ada seorang ulama besar dan sekaligus seorang guru Islam. Lalu sang syarifah mendekati guru besar tersebut seraya meminta izin untuk menumpang dan bertempat tinggal sementara di rumahnya yang besar dan mewah itu. Syarifah itu menceritakan kalau dirinya adalah seorang syarifah yang telah ditinggal mati oleh suaminya dan sangat memerlukan pertolongan. Lalu ulama besar itu berkata, "Apakah engkau mempunyai bukti bahwa engkau adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Mendengar jawaban dari ulama besar itu, sang syarifah tidak bisa berkata apa-apa karena memang pada zaman itu belum ada lembaga Rabithah Alawiyin yang mengeluarkan semacam paspor untuk melegitimasi bahwa seseorang adalah seorang syarif atau syarifah keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang syarifah terdiam, ia tak bisa untuk meyakinkan ulama besar itu. Sang guru besar Islam itu tidak mau membantu syarifah, bahkan ia mengusir syarifah dan anak-anaknya agar menjauh dari tempat tinggalnya. Pada malam harinya, ketika sang ulama itu tidur, lalu ia pun bermimpi. Ketika ia hendak memasuki surga, dia melihat dan menyaksikan istana-istana megah yang sungguh indah. Sang ulama besar itu berharap agar ia bisa memasuki istana itu. Saat ulama besar itu ingin memasuki istana tersebut, tiba-tiba ada seorang penjaga yang menahannya. Ulama itu ditarik paksa keluar agar menjauh dari istana tersebut. Lalu penjaga itu berkata, "Engkau harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ulama besar itu segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri tak jauh dari tempatnya berada. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah umatmu, Fulan bin Fulan. Dulu aku sewaktu di dunia sangat mencintaimu, banyak bersolawat kepadamu. Mengapa aku tidak diizinkan memasuki istana yang indah itu? Akuilah aku sebagai umatmu dan berikanlah aku syafaatmu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mana buktinya? Dan berikan aku bukti bahwa engkau memang umatku." Ulama besar itu terdiam, ia tak mampu membuktikan apa-apa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, "Mengapa saat datang keturunanku untuk meminta perlindungan padamu, engkau masih mempertanyakan dan meminta bukti? Engkau katakan cinta padaku, namun kau memusuhi anak juriat keturunanku. Engkau bela orang yang membela orang yang memusuhi anak cucuku. Tidak ada cinta bagi orang yang tak mencintai keturunanku." Sang ulama besar itu terbangun, lalu ia menangis sejadi-jadinya. Ingat apa yang telah ia lakukan pada seorang wanita yang mengaku seorang syarifah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sangat menyesal telah mengabaikan janda syarifah miskin beserta anak-anaknya yang hanya sekedar meminta pertolongan. Pada esok harinya, ulama besar itu pergi untuk mencari syarifah yang telah ia abaikan. Berhari-hari ulama besar itu mencari sang syarifah hingga ia mendapatkan kabar kalau sekarang syarifah itu telah mendapatkan tempat tinggal sementara di rumah seorang tokoh pemuka agama Yahudi. Segeralah ulama besar itu mendatangi tempat kediaman orang Yahudi tersebut untuk meminta syarifah
agar dikembalikan kepadanya. Namun sang pemuka Yahudi tersebut menolak untuk menyerahkan Saripah dan anak-anaknya. Bahkan orang Yahudi tersebut telah memberikan separuh sebagian rumahnya untuk ditinggali selamanya oleh Saripah dan anak-anaknya. Ulama besar itu merasa heran, mengapa tokoh Yahudi itu begitu kekeh mempertahankan Saripah itu. Apa untungnya baginya? Bukankah dia dan Saripah itu berbeda agama? Pikir sang ulama besar tersebut. Lalu tokoh Yahudi itu mengatakan, ketahuilah wahai ulama besar, dulu aku tidak percaya pada nabi kalian Muhammad SAW. Namun tadi malam ia datang dan menemuiku serta mengucapkan terima kasih atas bantuanku menolong anak cucunya yang sedang dalam kesusahan. Beliau telah memberikan jatah istana indah di surga. Maka saksikanlah aku berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Di zaman ini banyak orang Islam mengaku cinta pada Rasulullah SAW, namun mereka ikut mencela dan memusuhi terhadap cucu zuriat Nabi Muhammad SAW. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dan dijauhkan dari rasa benci terhadap keturunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai Nabi dan memuliakan zuriat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.